Pemirsa, tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah 4 kegiatan olahraga berskala internasional, yakni F1 Powerboat World Series di Danau Toba, Sumatera Utara, Piala Dunia Bola Basket di Jakarta, Piala Dunia FIFA U20 atau U20 di Jakarta, dan Anok World Beach Games di Bali. Apakah tuan rumah event olahraga internasional tersebut bakal mendongkrak jumlah kunjungan turis mancanegara, dan apakah sport tourism dapat menggerakkan perekonomian lokal dan nasional? Saya akan membahasnya bersama dengan Wakil Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Muhammad Dian Revindo. Selamat siang, Pak Revindo. Selamat siang, Mas Marvin. Baik, Pak Revindo, bagaimana analisa Anda? Bagaimana daya ungkit sport tourism terhadap ekonomi terutama di daerah? Baik, mungkin secara umum dulu izin Mas Marvin. Pertama adalah di tingkat global, sport tourism ini bisnis yang sangat berkembang. Sebelum pandemi saja nilainya sudah 800 miliar dolar. Memang sempat drop hampir separuhnya pada saat pandemi, tapi bangkit lagi dengan rata-rata pertumbuhan 16%. Dan diperkirakan pada 2030 itu hampir mencapai 2 triliun dolar nilainya. Nah, sport tourism ini sebetulnya ada 3 jenis. Yang pertama adalah yang berupa event olahraga. Event pun ada 2 macam, ada yang multi event, ada yang single event. Multi event misalnya Asian Games, SEA Games, Olimpiade dan lain-lain. Ada yang single event. Single event misalnya Indonesia Open, MotoGP dan lain-lain gitu ya. Ini yang biasanya butuh biaya besar di depan untuk infrastrukturnya. Ya. Itu jenis-jenis pertama yang event ini juga cukup berkembang. Kedua adalah aktivitas olahraga di daerah pariwisata, di tujuan wisata. Misalnya kita punya olahraga air, olahraga ketangkasan di daerah wisata. Ini tujuannya lebih kepada mengenalkan daerah wisata tersebut dan meningkatkan lama tinggal, karena selama para pandemi itu masa tinggal wisatawan asing di Indonesia misalnya hanya 7,9 hari dengan pengeluaran hanya 1.200 US dollar. Dengan tambahan atraksi di daerah wisata diharapkan mereka lebih lama tinggal dan atau lebih belanja lebih banyak. Itu tujuan supaya wisatanya berkualitas, kira-kira kan begitu. Nah, ada segmen ketiga yang sebetulnya semakin berkembang, yaitu orang datang ke suatu event olahraga sebagai peserta aktif. Ini semakin berkembang karena kesadaran hidup sehat ini kan berkembang. Misalnya apa? Maraton. Kita lihat teman-teman kita posting mereka ikut maraton, walaupun itu ada beda level ya, yang profesional maupun yang kelas di bawahnya. Lalu sepeda, lalu orang berombongan mencari lapangan sepak bola, menyewa di satu daerah ke daerah yang jauh. Itu kan menjadi tren, ini berkembang. Jadi 3 jenis ya. Nah, mungkin yang menjadi perhatian kita di tahun ini adalah 2, bagaimana yang meningkatkan kualitas wisata di daerah wisata sehingga dengan atraksi olahraga plus event olahraga yang kita menjadi tuan rumah. Tadi Mas menyebut Under 20, Piala Dunia Under 20, kemudian ada F1 boat dan lain-lain. Nah, kalau kita bicara dampak, sebetulnya kalau mau dimaksimalkan ada 3 tahapan, Mas ya. Pertama, sebelum event itu pengeluaran pemerintah sudah keluar untuk infrastruktur, untuk jalan, untuk venue, perbaikan bandara dan lain-lain. Sebetulnya pengeluaran pemerintah itu sendiri sudah stimulus bagi perekonomian daerah. Ya, asal betul-betul itu komponen lokal yang digunakan gitu dan pekerja lokal yang digunakan itu sudah bisa menjadi stimulus. Kemudian ketika event berlangsung akan ada pengeluaran dari atlet, wartawan, kemudian penonton, beberapa tim itu membawa supporternya sendiri gitu ya. Official juga. Official baik official yang melekat pada kontingen masing-masing negara maupun official dari federasi olahraganya. Nah, itu mereka akan belanja di situ gitu ya. Baru terakhir yang biasanya host itu lalai atau kurang sigap memanfaatkan itu pasca acara, pasca event itu harusnya dimanfaatkan. Supaya dampak ekonominya maksimal. Ada 2 cara memanfaatkannya. 1, memorabilia atau semua pernak-pernik atau bahkan benda khas daerah itu harus tetap tersedia secara online. Karena banyak dari peserta itu yang belum sempat belanja mungkin. Atau kalau atlet itu belum dapat bonusnya. Biasanya beberapa atlet itu, kalaupun mereka menang dapat bonusnya setelah mereka pulang ke negaranya kan. Dan beberapa atlet itu kalau sudah kalah di babak penyisihan mereka pulang langsung, belum sempat belanja gitu. Nah, itu harus tetap tersedia. Misalnya memorabilia untuk Olimpiade Tokyo sekarang masih bisa dibeli, betapa hebatnya gitu. Betul. Nah, itu 1 adalah harus siap semua item itu tersedia secara online, bisa dibeli oleh peserta yang sudah pulang ke negaranya. Kedua, yang jangan lupa adalah sebetulnya event-event internasional itu harus digunakan sebagai momentum untuk menggairahkan kompetisi lokal. Sehingga nanti yang menghidupkan yang bisa menutupi biaya pemeliharaan venue,
Kemudian ya venue itu kan perlu dipelihara, perlu biaya. Itu justru Iya. kompetisi nasional dan lokal yang hidup setelah hype-nya dapat atau vibe-nya dapat karena ada event internasional. Kalau itu tidak dimaksimalkan, kita ambil Mhm. contoh sekarang Jakabaring di Palembang kualitasnya turun atau terbengkalai karena tidak langsung dimanfaatkan untuk event lokal. Jadi sebetulnya karena apa? Karena event-event seperti ini kan tidak rutin ya. Kalaupun rutin setahun sekali kan ya hanya beberapa minggu dalam satu tahun. Jadi Betul. kuncinya adalah tadi di pra acara betul-betul tenaga lokal, bahan lokal yang digunakan. Pada saat acara itu bagaimana mereka spending tersedia. Kemarin pada saat Asian Games kita tahu memorabilia kita kehabisan, ingat nggak Mas? Betul, itu sampai habis-habisan ya. Mhm. Betul, itu kan berarti momentum yang hilang untuk memanfaatkan. Dan Mhm. setelah acara kita agak lupa memanfaatkan itu untuk menggairahkan kompetisi domestik. Yang sebenarnya kompetisi domestik itu bisa menghasilkan perputaran uang untuk memelihara fasilitas olahraganya. Ya, mungkin itu sekilas pembukaan diskusi kita. Oke, tapi kalau kita melihat kan kalau untuk ASEAN kan kita bisa bicara mengenai skupnya yang sangat besar begitu di sana ya. Tapi kita bicara juga mengenai 4 event yang bahkan kok bisa dikatakan juga sebenarnya berpotensi bisa sebesar ASEAN juga. Tetapi kita cukup ambisius mengadakan 4 langsung dalam waktu 1 tahun. Kita Indonesia sebenarnya apakah sudah siap untuk bisa mengakomodir exposure yang bisa kita ambil keuntungannya ini? Iya, ada beberapa hal ya. Pertama adalah kita harus siap dengan bentuk tayangan yang baik gitu. Tayangannya itu betul-betul dikemas gitu. Saya ambil contoh ya, Piala Dunia Under 20 sebelumnya Ya. di Polandia. Mm-mm. Itu big match-nya di YouTube itu view-nya di atas 1 juta Hmm. sampai sekarang beberapa pertandingan big match. Jadi orang masih melihat stadion Polandia, masih melihat masih tertarik dengan Polandia, hanya menonton pertandingannya masih ingat Polandia Ya. dengan tayangan yang dikemas dengan baik. Itu satu. Kedua adalah jangan lupa menyisipkan bahwa ketika Indonesia mampu menyelenggarakan event itu bukan hanya olahraganya. Kita ingat Piala Dunia Rusia tahun 2018, masih ingat ya? Mm-mm, betul. Itu mungkin dari Piala Dunianya, dari tiketnya saja, Rusianya mungkin tekor ya. Tapi mereka mengirimkan pesan kepada dunia bahwa Rusia aman untuk Oke. keluarga, untuk wisata, untuk investasi. Oleh karena itu mereka menyiapkan betul tayangan malam hari satu keluarga dengan anak-anaknya jalan di tengah-tengah kota Moskow, tidak diganggu. Itu dikemas betul sehingga itu bisa dimanfaatkan bukan hanya dari sisi olahraga tapi kepada image pariwisata yang lebih luas. Nah, oleh karena itu menurut saya Indonesia saya dukung sekali dengan berbagai event internasional ini, tapi kita Mhm. harus siapkan betul-betul konten yang tayangan yang kontennya satu adalah Indonesia adalah aman, Mhm. kedua adalah Indonesia sudah mempunyai standar kesehatan yang baik pasca pandemi. Oke. Dan Indonesia bukan hanya lokasi tempat pertandingan, tapi Indonesia itu banyak pilihan wisata. Ya, itu saya pikir bisa digunakan untuk memaksimalkan itu Oke. manfaat pertandingan. Tapi sesignifikan apakah sebenarnya keuntungan yang didapatkan dari event olahraga ini? Kalau kita berkaca juga pada ASEAN sebelumnya, Pak Revindo. Ya, jadi sebagai perbandingan ya, Mhm. Asian Games 2018 itu menghabiskan anggaran pemerintah 25 triliun. Hmm. Tetapi uang yang berputar dari kegiatan itu mencapai 45 triliun. Itu baru yang moneter, belum yang Mhm. dampak lain-lain, citra positif tentang Indonesia. Jadi sebetulnya bisa. Itu di tingkat nasional. Yang menjadi isu memang di tingkat lokalnya, di tingkat daerahnya. Ini UKM daerah ini dapat apa gitu kan? Ya. Nah itu satu, ada beberapa catatan kita dari studi kita terdahulu. Pertama itu rekrutmen UKM yang akan ikut bisa berdagang di sekitar venue itu harus terbuka, transparan dan jauh hari, gitu ya. Tidak boleh Mhm. ada wilayah abu-abu di situ atau tertutup, ada yang tidak bisa ikut dan lain-lain. Sewanya jangan mahal-mahal. Kedua, lokasi. Mereka harus dapat lokasi yang strategis yang memang dilewati orang, jangan di belakang stadion dan lain-lain. Ketiga adalah begini, kalau kalau orang asing datang ke satu negara dan Mhm. mereka tidak mengetahui situasi lokal, mereka mencari referensi dari mana? Dari internet kan? Mhm. Dari review misalnya mereka mau restoran paling enak di kota Jakarta ini misalkan, apa? betul, Iya. Medan. Heeh. Ya, mereka akan melihat review, kemudian mana yang mereka percaya banyak di-review oleh orang asing. Jadi kuncinya berarti dua, internetnya harus kuat Mhm. dan kita harus siap dengan harus memperhatikan betul review itu. Kita harus antisipasi betul review itu. Kemudian kita harus punya paket-paket wisata pendek bagi para atlet dan pengunjung itu. Jadi paket wisata setengah hari ke lokasi-lokasi itu, lokasi-lokasi wisata utama di kota itu harus ada. Jadi kalau mereka punya waktu luang setengah hari, bisa sightseeing atau city trip gitu ya. Mhm. Mhm.
Berikutnya harus ada petugas informasi di setiap titik di sekitar venue. Itu jangan sampai miss, jangan sampai mereka celingak-celinguk bingung gitu ya. Oke. Dan harus ada nyata betul rasa keamanan, ada keamanan hadir di situ. Nah, itu beberapa catatan kita supaya memaksimalkan dampak bagi lokal bisnis. Oke, tapi kalau kita komparasikan begitu ya, eh, pemasukan dari pra, kemudian event, post event, dari event olahraga internasional dengan event non olahraga internasional, kiranya akan lebih banyak menyumbang mana? Apakah Pak Revindo ada analisanya? Iya, tentu lebih banyak yang internasional, karena internasional itu berarti ada spending atlet dan official asing, dan liputannya lebih besar. Jadi mungkin pemasukan dari sponsor akan lebih besar. Nah, tapi olahraga lokal ini saya melihat tidak selalu murni ekonomi dalam jangka pendek. Saya ambil contoh PON, Oke. PON Papua. Menurut kita tahulah dari sisi hitungan ekonomi pasti tidak impas dari sisi ekonomi karena penontonnya tidak banyak. Tapi pesan yang disampaikan ke dunia adalah lihat Papua aman, Papua bersama Indonesia gitu. Itu penting sekali. Jadi memang untuk yang lokal ini kuncinya adalah sebetulnya nggak apa-apa pemerintah itu misalnya tidak 100% kembali duitnya, tapi uangnya berputar di daerah dan itu menjadi legacy berupa fasilitas olahraga yang bisa dimanfaatkan untuk kompetisi daerah. Itu yang paling penting. Kalau lokal, saya tidak terlalu melihat dari sisi ekonomi, kecuali dia adanya di daerah wisata yang memang tujuannya meningkatkan masa tinggal di daerah wisata itu lainnya. Tapi kalau event, saya melihat lebih internasional ini lebih menjanjikan. Oke, kita bicara juga mengenai post event untuk long run-nya, alias kita melihat juga untuk jangka panjangnya. Memang fakta-fakta menunjukkan banyak fasilitas olahraga yang sudah terlanjur dibangun cukup besar, megah, bahkan pemerintah sampai nombok cukup besar begitu, tapi untuk maintenance-nya tidak dilakukan dengan semestinya begitu ya. Bagaimana seharusnya dilakukan oleh pemerintah agar tentunya para fasilitas olahraga yang terlanjur dibangun ini bisa dalam long run tetap di maintenance dan bahkan dimanfaatkan juga untuk bisa menambah pemasukan untuk negara tentunya. Baik, ada beberapa hal ya. Pertama adalah seperti saya sampaikan tadi, hype atau semangat orang perhatian terhadap olahraga harus dimanfaatkan menjadi animo untuk mengikuti kompetisi lokal. Jadi saya kemarin setelah Asian Games itu seharusnya volinya hidup, tenis meja hidup, tenis hidup dan sebagainya di venue-venue yang peninggalan dari Asian Games. Itu dengan kompetisi hidup ada pemasukan dari pengelola venue untuk bisa merawat. Itu satu. Kedua, jangan lupa hype itu bukan hanya muncul dalam bentuk tontonan ya, tapi begini. Muncul kelas menengah Indonesia yang punya kesadaran untuk hidup sehat atau kesadaran anaknya harus punya aktivitas yang positif. Contohnya begini, banyak keluarga-keluarga kaya di Indonesia atau kelas menengah mengirimkan anaknya ke sekolah sepak bola. Apakah itu betul-betul ingin menjadi atlet? Mengharapkan anaknya menjadi atlet atau pemain profesional? Belum tentu. Yang penting mereka melihat anaknya punya aktivitas positif, senang, mereka bersedia bayar mahal. Jadi itu sebetulnya demand-nya besar kalau ditangkap oleh klub untuk klub olahraga apapun ya untuk menggunakan venue itu plus kompetisinya dihidupkan, itu saya optimis venue yang terbengkalai itu akan bisa biayanya biaya perawatannya bisa ditutup oleh aktivitas kompetisi yang rutin dan klub yang punya aktivitas rutin. Oke, kita harapkan bahwa memang ambisi ataupun juga komitmen Indonesia juga dalam menyerahkan sebagai tuan rumah sejumlah kompetisi olahraga internasional ini bisa benar-benar mendatangkan keuntungan ya untuk kita ya. Baik, terima kasih. Wakil Kepala Lembaga Pendidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Pak Muhammad Dian Revindo. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Zona Bisnis. Terima kasih. Terima kasih Mas Marvin.